jumpa pemirsa, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda. Saya Demutia akan membersamai Anda dalam Special Talks hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai Membumi, sebuah program dari Empowering Youth Across Asian Cohort 5, yang mana dua tamu spesial dari EYAA pada hari ini ada Kak Aulia selaku Project and Knowledge Management, lalu juga ada Kak Zulfikar selaku Executive Director. Mungkin boleh nih Kak, perkenalan dulu ke pemirsa di rumah, mulai dari Kak Aulia, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Aulia, Project and Knowledge Management Officer for the EYA program dari ASEAN Foundation. Ya. Ya, perkenalkan saya Zulfikar Nabi Anwar, biasa dipanggil Zul. Saya Executive Director of Eco-Living Community Indonesia. Luar biasa sekali. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Kota Batu sejuk banget ya? Iya, dingin banget. dok. Dingin ya, udah mulai menggigil. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol nih mengenai program-program dari EYAA ini. Mungkin boleh nih dijelaskan ke pemirsa di rumah sebenarnya Asian Foundation ini misi utamanya apa, terutama di Asia Tenggara. Oke, thank you for the question. ASEAN Foundation adalah lembaga antar pemerintah atau badan ASEAN yang dibentuk pada tahun 1997 oleh negara-negara ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Kambodia, Indonesia, Laos PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand, Singapura, dan Vietnam. Misi kami adalah untuk menjembatani masyarakat ASEAN melalui program pendidikan, budaya, dan pengembangan kapasitas agar integrasi regional semakin kuat. Oke, luar biasa banget ya. Jadi memang EYAA ini sudah lama ya berdiri sejak tahun 1900. Asian Foundation. Oke, Asian Foundation ya yang berdiri sudah lama ini. Oke, mungkin boleh dijelaskan nih ke pemirsa di rumah. Sebenarnya kenapa sih Empowering Youth Across Asian ini penting gitu untuk generasi muda? Program Empowering Youth Across ASEAN atau EYAA yang dimulai pada tahun 2018 bersama Maybank melalui Maybank Foundation bertujuan untuk memberdayakan pemuda ASEAN untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan sosial. Program ini memfasilitasi kolaborasi antara pemuda dengan organisasi lokal melalui proyek-proyek berdampak. EYAA penting karena membantu generasi muda mengembangkan kepemimpinan, berpikir kritis, dan kerjasama lintas budaya, serta menumbuhkan kepedulian dan tanggung jawab sebagai agen perubahan di ASEAN. Oke, luar biasa banget ya. Jadi memang EYAA ini penting banget nih untuk generasi muda karena memang generasi muda itu perlu wadah ya, perlu wadah untuk mengembangkan diri, terus bagaimana mereka bisa berkembang, berpikir kritis, terus juga menjembatani antar komunitas seperti itu ya. Nah, boleh nggak sih Kak dijelasin bagaimana sih proses kurasinya, atau misal kalau teman-teman di rumah mau join nih, gimana caranya? Oke, kalau misalnya teman-teman mau join sebagai CSO terpilih, karena Eco-Living kan sebagai salah satu CSO terpilih untuk cohort ini ya. Jadi proses seleksi EYAA dimulai dari proses rekrutmen terbuka yang dilaksanakan melalui media sosial ASEAN Foundation. Untuk cohort 5 tahun ini terdapat 120 organisasi dari Indonesia sendiri yang mendaftar. Dan dari jumlah ini kami seleksi yang terbaik berdasarkan rekam jejak, dampak sosial yang telah dihasilkan, relevansi program dengan EYAA, serta kesiapan mereka untuk berkolaborasi dengan pemuda ASEAN. Proses ini memastikan bahwa organisasi terpilih benar-benar mampu memberikan pengalaman bermakna dan berdampak bagi komunitas serta para peserta program. Oke, jadi memang sudah ada poin-poin atau kategori-kategori tertentu ya, yang harus ada di organisasi-organisasi sehingga mereka bisa terpilih di EYAA ini. Nah, sebenarnya apa sih Kak harapan dari Asian Foundation gitu, dari komunitas-komunitas ini? Oke, harapan kami khususnya untuk para relawan muda yang menjadi
our main beneficiaries agar dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, berkembang dan memahami langsung tantangan sosial di lapangan. Semoga mereka pulang dengan semangat baru, keterampilan yang lebih kuat dan komitmen untuk terus berkontribusi sebagai agen perubahan di komunitas mereka masing-masing nantinya. Oke, jadi memang harapannya sangat besar sekali Ya. ya, and impactful dan juga powerful banget. Itu kan tadi harapan komunitasnya ya, Kak. Ini lebih personal nih sekarang. Oke. Apa sih harapan dari Asian Foundation kepada relawan-relawan muda yang terlibat gitu? Oke, sebenarnya tadi answer untuk yang relawan muda. Oke. Tapi mungkin kalau misalnya untuk general, untuk teman-teman yang mungkin nggak tahu harus mulai dari mana atau butuh motivasi, pesan kami dari ASEAN Foundation, jangan ragu untuk mulai dari langkah kecil. Lihat apa yang bisa kamu lakukan di lingkungan sekitar dan terbukalah pada peluang yang ada. Seperti terlibat dalam kegiatan komunitas atau program sosial seperti IYAA. Dengan terlibat, kamu akan menemukan arah dan cara untuk berkontribusi sesuai dengan minat dan kemampuanmu. Jangan takut untuk mencoba. Setiap langkah kecil bisa membawa dampak besar jika dilakukan bersama. Nah, itu tadi ya, langkah kecil bisa membawa dampak besar jika dilakukan bersama. Ya. Oke, kita lanjut ke Kak Zul nih, boleh ya? Iya, siap Mbak. Bagaimana sih point of view dari anggota Eco Living Community? Gimana sih rasanya bisa ikut program dari Asian Foundation ini? Iya, alhamdulillah pastinya bersyukur Mbak ya. Soalnya pada tahun lalu di cohort 4, nah saya merupakan salah satu youth volunteer terpilih. Jadi pada saat itu saya bersama 9 delegate dari ASEAN lain, kami diberangkatkan ke Sarawak, Malaysia. Dan pada saat itu kami terlibat dalam proyek Edu Plastic Cycle. Jadi kami mendatangi 15 sekolah di sana, kami mengajarkan cara upcycling and recycling plastik. Kami tidak hanya mengajarkan mereka, tetapi juga menanamkan bahwa plastik itu berbahaya gitu. Nah, pada tahun ini kebetulan awalnya mau coba Mbak untuk melamar sebagai CSO gitu. Nah, pas ternyata kami coba susun berbagai isu dan ternyata isu di Kota Batu ini cukup menarik gitu. Soalnya tidak hanya dari segi landscape yang bagus, tetapi ternyata pengelolaan sampah juga cukup unik gitu. Nah, coba kami usulkan dalam Empowering Youth Across ASEAN dan alhamdulillah lolos gitu. Jadi saat ini kami memiliki 10 pemuda ASEAN yang bekerja sama dengan kami dalam proyek Membumi. Oke. Thank you Kak Zul, itu luar biasa banget. Jadi emang keren banget ya programnya ini. Karena tidak hanya impact untuk kita sendiri, tapi juga untuk masyarakat luas, terutama untuk anak-anak muda Iya, seperti itu. betul. Nah, setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengenai Eco Living dan juga Asian Foundation. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Special Talks. Kita akan lanjut berbincang nih mengenai Eco Living Community. Boleh jelasin nggak sih Kak, gimana sih Eco Living Community ini awal terbentuknya bagaimana? Ya, jadi Eco Living Community itu merupakan organisasi non-profit Mbak sejak tahun 2023. Awal mulanya kami berlokasi di Malang Raya, di Kota Malang khususnya. Pada saat itu beberapa personil dari kami melakukan penelitian gitu kepada ibu-ibu rumah tangga. Dan karena penelitian kan biasanya tanya-tanya Mbak ya. Ibunya itu nyeletuk gini, Mas ini kalian cuma tanya-tanya nggak ada pelatihan atau apa gitu. Ibu-ibu di sini juga pengen nih bisa ngolah sampah gitu. Alhasil setelah itu kami mulai cobalah memberdayakan ibu-ibu di Rampal Celaka tersebut. Oke, Rampal Celaka. Nah, alhamdulillah banyak dukungan Mbak, tidak hanya dari nasional tetapi internasional, dan sampai saat ini kami coba mengembangkan lebih besar lagi, tidak hanya ibu rumah tangga tetapi juga kelompok petani dan juga siswa-siswa di sekolah gitu. Oke, jadi memang langkahnya awalnya mulainya langkah kecil dulu, makin besar, makin luas seperti itu ya. Nah, sebenarnya visi dan misi Eco Living Community ini apa sih, Mas? Oke, kalau visinya kami memegang sebuah prinsip Building Zero Waste Pioneers for Sustainability. Alright. Kami ingin membangun
dan juga menanamkan prinsip keberlanjutan kepada kaum muda dan juga masyarakat umum gitu. Oleh karena itu, langkah yang kami lakukan adalah dengan memberikan edukasi. Kalau pemuda itu ataupun masyarakat telah teredukasi, mereka pasti akan dapat berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu menerapkan ataupun lebih ke berkelanjutan gitu. Jadi memang dengan prinsip dan juga visi tersebut, kami menyasar banyak sekali target, tapi kegiatan yang kami lakukan ataupun pendekatan yang kami lakukan sama. Kami mengajarkan mereka untuk mengolah sampah organik menjadi produk yang bernilai, baik itu kompos, ekoenzim ataupun pupuk cair, sesuai dengan keperluan masing-masing gitu. Oke, tadi kan di awal sudah disinggung ya kalau Project Membumi ini sebenarnya di Malang Raya nih. Iya. Sebenarnya isu apa sih yang diangkat dan kenapa kalau menurut Eco Living Community ini isu ini tuh penting untuk diangkat? Kalau proyek Membumi sendiri memang fokusnya di Malang Raya, tetapi secara personal dan secara spesifik berlokasi di Kota Batu. Karena kami meng-highlight bahwasanya Kota Batu mengalami dan juga memiliki permasalahan sampah yang sangat beragam, dan juga salah satu keunikannya adalah di Kota Batu sendiri telah menerapkan pengelolaan berbasis desa ataupun TPS 3R ya Mbak ya. Iya. Dan itu yang akan kami highlight gitu. Apakah memang sudah berjalan dengan baik ataukah belum gitu. Nah, oleh karena itu di Project Membumi ini kami tidak hanya memberikan edukasi kepada TPS 3R tetapi juga melibatkan berbagai mitra di Malang Raya gitu. Jadi harapannya TPS 3R yang awalnya hanya melakukan pemilahan, pengomposan, setelah adanya kunjungan pemuda ASEAN ini, mereka dapat lebih bervariatif. Mereka dapat memanfaatkan limbah minyak jelantah ataupun pengolahan-pengolahan lain yang tentunya mengarah ke circular economy gitu. Oke, luar biasa banget. Jadi memang fokusnya di Kota Batu ya Mas ya. Oke. Nah, boleh nggak sih dikasih update nih ke pemirsa di rumah? Project Membumi ini tahapnya udah sampai mana? Udah sejauh mana seperti itu? Alhamdulillah saat ini sebenarnya kami telah didampingi oleh 10 pemuda ASEAN, Mbak. Dan tepat hari ini mereka sedang melakukan edukasi ke SMAN 1 Batu gitu. Oke. Nah, tapi tidak hanya edukasi ke sekolah, teman-teman juga kami ajak ke 12 mitra di Malang Raya untuk belajar pengolahan sampah gitu. Kemarin kami mengunjungi ke TPS 3R Sumbergondo. Kami dan juga teman-teman pemuda ASEAN itu belajar cara pemilahan sampah yang baik, pengomposan, dan juga bagaimana sistem pengolahan berbasis desa gitu. Nah, tidak hanya ke TPS 3R, kami juga membawa mereka nih untuk kunjungan ke desa wisata, lalu juga industri sosial di Kota Malang, dan juga harapannya setiap kunjungan tersebut dapat memberikan insight yang nanti dapat kami tuangkan dalam sebuah kebijakan gitu. Jadi puncak di Project Membumi, teman-teman tidak hanya dari pemuda ASEAN, tapi juga kami Eco Living dan juga kami ada Lokal Youth Batu, Mbak. Pemuda asli Batu, ya. bersama akan membuat sebuah usulan kira-kira apa yang harus diterapkan oleh TPS 3R untuk kedepannya gitu. Oke, jadi memang end game-nya ada di kebijakan ya. Iya, Oke, betul, Mbak. jadi memang fokusnya kita pengen ada kebijakan yang serentak nih di TPS 3R supaya berkelanjutan ini tadi ya programnya. Oke. Kita beralih ke Kak Aulia. Bagaimana sih Kak dari point of view Asian Foundation mengenai program dari Eco Living Community ini yaitu program Membumi? Dari kami pertama kami sangat bangga ya karena Zulfikar sendiri kan merupakan alumni pemuda youth volunteers dari program kami yang mampu membangun sebuah inisiatif nih untuk membuat suatu perubahan di komunitasnya sendiri. Lalu menurut kami proyek ini sendiri mempunyai impact yang sangat besar karena mendukung upaya untuk menjaga lingkungan, pembaruan teknologi dalam mengelola sampah dan sebagainya, dan juga untuk memberikan pengembangan kapasitas diri bukan hanya untuk siswa tapi juga untuk komunitas kita. Oke, jadi memang selaras ya dengan visi dan misi dari Asian Foundation gitu. Nah, kita kembali lagi ke Kak Zul. Sebenarnya apa sih harapan yang Kak Zul tanamkan nih di program Membumi ini ketika nanti program ini sudah berakhir seperti itu? Iya, harapannya mungkin dari pihak Kota Batu sendiri dan teman-teman ASEAN, Mbak ya. Kalau Kota Batu sendiri, karena sasaran kami adalah salah satunya siswa dan juga sekolah, kami membekali mereka tidak hanya dengan edukasi, tetapi fasilitas gitu. Jadi kami sediakan 8 tong ekoenzim dan juga 2 tong komposter
yang mana harapannya adalah sekolah tersebut yang telah menjalin kemitraan dengan kami dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mengajarkan generasi selanjutnya. Jadi itu akan seperti maraton panjang yang dapat tidak hanya mendukung pengelolaan sampah tetapi juga menanamkan kebiasaan sejak dini gitu. Nah, lalu untuk mungkin TPS 3R, karena nanti rekomendasi kebijakan kami tidak hanya secara praktikal kepada pemerintah, tetapi juga hal-hal apa yang memang dapat diterapkan oleh TPS 3R. Dan memang kami berharap dapat diterapkan secara masif, tidak hanya satu atau enggak dua TPS 3R ataupun bahkan lebih gitu ya. Nah, lalu kepada pemuda ASEAN, mereka awalnya berasal dari berbagai background, Kak. Ada yang dari ekonomi, ada yang dari background lain di luar lingkungan gitu. Tapi setelah mereka datang ke sini, kami memberikan pelatihan kepada mereka untuk menjadi sobat bumi istilahnya. Rekan-rekan yang dapat menularkan praktek pengolahan sampah gitu. Dan ketika mereka kembali ke negara masing-masing, mereka dapat menerapkan hal tersebut dan juga satu fun fact-nya adalah mereka akan dapat modul eco-living dengan bahasa negara masing-masing gitu. Dan itu mereka dapat terapkan dan edukasi ke sekolah di tempat mereka tinggal gitu. Oke, mungkin boleh nih di-spill dikit nih, Kak. Iya. Dari mana aja itu? Apa para pemuda ini? Alhamdulillah kami punya 10 perwakilan dari 10 negara ASEAN. Ada perwakilan dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos PDR, lalu Myanmar, Malaysia, lalu juga the Philippines, Singapura, Thailand, and Vietnam. Gitu. Jadi pas 10. Pas 10 ya. Iya. Boleh nggak sih, Kak, ada nggak sih harapan untuk eco-living community ini semakin besar gitu nanti komunitasnya? Dan sekarang ini fokus programnya apakah cuma di Membumi ini atau ada program lain yang sedang berjalan? Ya, memang kami Project Membumi itu sebenarnya terinspirasi dari program eco-living sebelumnya, itu namanya Green Warriors, Mbak. Jadi kami datang ke sekolah-sekolah, membawa fasilitas dan memberikan edukasi dan membentuk istilahnya Green Warrior itu sendiri. Jadi Green Warrior itu sendiri, kami memilih beberapa siswa yang telah kami edukasi untuk menjadi fasilitator di kegiatan selanjutnya gitu. Jadi siswa tidak hanya mampu menerima materi, tetapi menularkan ke sekolah lain gitu. Jadi sistem itu yang kami terapkan dan insya Allah dengan kolaborasi dari Project Membumi akan secara masif diterapkan di Kota Batu gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi semoga nantinya visi dan misi dari eco-living community maupun dari Asian Foundation ini bisa terwujud ya ke depannya. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi nih, Kak. Tapi sesaat lagi kita akan ada commercial break, maka dari itu tetap bersama kami. Welcome back, viewers. Now we have our special guest. She is one of the delegates from AYA, delegated in Membumi program. She is Shaza Ali. Hello, welcome to Indonesia. How do you feel right now? I'm very nervous and excited to be interviewed here. Okay, you're so beautiful. Thank you. You're so gorgeous. Okay, now let's talk about what motivated you to join this program. Okay, so what motivated me most is my strong interest in volunteering and community work. So since it started in 2019, when I first started my university journey back at home in University Brunei Darussalam, I was keen to be more active as a youth and expand my social network. So from then, this led me to join the student councils, which allowed me to be connected with young leaders in Brunei and the non-governmental officials and government officials. Yeah, so since then, over the 7 years in volunteering experience, what do you call that? Okay, what do you feel? I built up the dream to expand more on my volunteering experience, which I applied for the Empowering Youth Across ASEAN to gain more outside perspective and expand further on volunteering. Okay, what perspective did you get from this program?
The first one is, of course, the exchange cultural Alright. program, where I get to work with diverse youth from different backgrounds, different ASEAN countries, which I enjoy so far. Yeah. Okay. So you're so happy for doing this volunteering, yeah? Okay. Maybe you can share what is your most memorable thing in Membumi program while you're running this program. Since today marks our first week Alright. in Batu City, Malang, the most memorable experience was when I get to visit the Desa Wisata Pujon Kidul. Pujon, okay. Pujon Kidul, right? Yeah, that's right. Okay. I'm fascinated with how they make the village a tourism village and a sustainable tourism, and how they empower the community. So when we get to go there, we what do you call that? We get to know how they manage their waste in different Alright. approach, basically recycling waste and composting the earthworms with community empowerment. Yeah. Alright, so you feel like it's really, really interesting when how they process their waste and how they manage it. So let's talk about what challenge did you face in this program while you're joining this program, or maybe in your past experience while volunteering. Okay. Especially for this program, Alright? working with the diverse youth from different ASEAN countries, that brings the different skills, different experiences, and different preferences. So that's one of the challenge. But I'm glad that my team, especially, take this opportunity to learn more from each other. So I'm Relax and chill. So, like, despite everyone's different language, this different background, I'm glad that I'm able to understand and adapt to this varied dynamics, appreciating the strengths that each of the individuals brings to the table. Alright, so every individual brings their own perspective and skills to the table. So, what is the most important lesson that you learn from them? From them, from the group, or the program? It's okay from them, from your friends in this community, or from the program. I would, may I say, the general Alright, okay. lessons. So I remember that during the workshop in Bangkok, before we came to Malang, Mr. Hilmi from Maybank Foundation said something powerful for me, where I can quote, you gotta seek the opportunities, because the opportunities doesn't just come to you, they don't knock on your doors. So from my understanding, this active pursuit often involve bravely taking risk for youth. While the idea of risk can be daunting for youth, where we are more comfortable in our comfort zone, I firmly believe that risk actually can bring growth. Okay, risk can bring growth. Yeah. It's so powerful. I'm speechless right now. So it makes me realize that volunteering brings you a really, really great impact, especially into your life and your personal growth right now. Do you have any plan from after you finish this program? Maybe you will continue this program in your hometown or something. Since I just finished my studying Alright. and my university life, what I plan to do next is to focus on my career path. So when I finish this program and back home, I'm driven to advocate more strongly for youth leadership and addressing poverty in my home country. But even though it is only a low percentage
of Bruneians experiencing extreme poverty, I feel a deep responsibility as a youth to contribute to finding sustainable solutions for the people. So therefore, my goal is to leverage my experiences from outside, from my local experience, to actively champion initiative that not only develop young leaders for the future, but also directly tackle the roots and consequences of poverty at home. All right, that's very kind of you. Oh my God. So, let's talk about more details in your experience in Batu City. Have you seen anything that makes you feel like, oh my God, there's no such thing like this in my country in Batu? First, I would appreciate the weather. All right. Because It's so Brunei cool, is so hotter than nice. here. And second is, since I don't come from environmentalist background. I come from sociologist background, Alright. which is more on community understanding and community engagement. So when I come here and involve in this program, I gain more insight about how to waste management effectively and the different approach and initiative that the different chief village take to make use of the waste. Yeah. Okay, so, do you think that managing the waste and empowering the community is really, really important for the youth? For the youth, yes, because youth are the future leaders of Right. our country and of all regions, I think. So it is important for us to be exposed to this kind of initiative and be be aware of this problem at early age. So if they are aware of this problem at early age, at the young age, they would find more possible solutions and effective solutions for them to implement for their society. All right, for their society. Yeah. Okay, now let's talk about. Maybe you can tell the people at home what really motivates you the most about to take a risk. Especially you're not from Indonesia, right? So, uh, for me, it's really challenging, right? For facing diversity in Indonesia, especially in this program. Maybe you can tell the people in the at home um, to take a step. How you motivate them to take a step like you? Mm, maybe what one thing that I realize for us youth, we are afraid to take the risk. Yes. Like we are afraid to take the step. But I I overcome that. Just take that one step by at a time. So we don't know what the future holds. We don't know what happens in the future. So taking that first step slowly and slowly, we slowly see what we need, and we slowly discover our own potential throughout the process of taking that step and taking that risk. Yeah. Okay, so we cannot discover if we did not Just take hold a on step. to one place, yeah. Okay. So do not be afraid. Just take a step and be brave, so that you can discover what is your potential and Yes. you can build your own future. Yeah. Alright, so we will talk more about your experience while volunteering and also about this program. But okay, just stay tuned with us. Just stay tuned in Special Talks. Welcome back to Special Talk. We still have our special guests, Kak Shaza and Kak Zul. Okay. Now I will talk to Kak Shaza first. So, how do you think
this program like Membumi will make an impact or will be a solution, especially in environmental issue in Asia? I think since this program are mostly led by young leaders. And just as I mentioned just now, I believe that we start from this age to build our professional development, to explore the real issues of the world and the real issues of the environmental issues. Yeah. So starting here, it can build up the starting point. Is that what it is? So Starting it will point. become a The starting point first for step. for the solutions to solve the problems that we encounter in the environmental field across ASEAN. So this program will be impactful, right? So this program will be the first step for the community, for the people to build a solution, especially for their from their environmental problem, right? Yes. Now let's move to Kazul. Oke, Kazul, ini unik banget sih. Ada youth volunteer dari negara lain yang ikut berkontribusi di program Membumi ini. Bagaimana sih sebenarnya point of view dari Ecolink Community atau dari Membumi sendiri, dari Kazul as Executive Director, melihat youth volunteer ini berperannya bagaimana gitu di program ini? Oke, memang kami menyadari Mbak ya, kalau semua, bahkan hampir beberapa mungkin ada ya, tapi hampir semua youth volunteers itu tidak memiliki background di lingkungan gitu. Jadi memang awal misi kami adalah memberdayakan mereka melalui pelatihan gitu. Jadi kami membekali materi dan juga keterampilan teknis terkait pengolahan sampah, dan harapannya mereka walaupun backgroundnya berbagai latar belakang ya Mbak ya, tapi mereka bisa mencapai satu visi yang sama yang kami buat, yaitu Building Zero Waste Pioneers for Sustainability. Dan respon dan juga antusiasme dari masyarakat itu juga sangat beragam ketika kami bersama 10 pemuda ASEAN ini mengunjungi sekolah ataupun mitra, banyak yang tertarik gitu loh. Seperti mereka sangat senang bahwasannya lokasi ataupun proyek mereka itu dikunjungi. Dan tidak hanya mereka yang senang, tetapi mereka juga memperoleh ilmu baru. Kadang beberapa dari teman-teman ASEAN di sini juga saling membandingkan, bukan membandingkan, tapi menunjukkan kalau praktek yang terjadi di negara masing-masing itu seperti apa. Dan itu menjadi inspirasi beberapa sekolah maupun beberapa destinasi wisata untuk menerapkan hal tersebut gitu. Jadi saling bertukar ide dan juga saling bertukar solusi gitu. Jadi alhamdulillah responnya sangat baik, tidak hanya dari teman-teman ASEAN tetapi juga mitra yang akan kami kunjungi nanti. Oke, jadi memang respon yang baik ini juga pasti memotivasi para youth volunteer sendiri ya. Yeah. Okay. Let's move to Kak Shaza. So I heard that you're not from environmental background, right? Your background is not from environmental fields. So is it become a challenge for you in this program? Yes, at first it is a challenge for me because I'm not very familiar with the issues and I'm not very familiar with the concepts and themes in the environmental issues. But slowly, with the help with friends and the others, I get to adapt to the real issues. And Project Membumi also bring us to the greenfield visits, which I get to learn the environmental issues, the environmental solutions, which I slowly liking it. Alright. Yes. From not knowing anything to learning more about environmental issues. Yeah. Okay. Now let's move to Kazul again. Sebenarnya ada nggak sih mentoring khusus atau mungkin ada mentor khusus yang dipanggil untuk pelatihan bagi youth volunteers ini? Oke, memang dari awal beberapa dari teman-teman Ecoliving itu sudah menjadi fasilitator, Mbak. Jadi ada beberapa dari kami itu yang memang secara background itu dari pertanian dan juga lingkungan. Jadi mereka tahu bagaimana prosesnya, bagaimana tahapan yang benar, dan perwakilan dari Ecoliving tersebutlah yang menjadi fasilitator gitu. Tapi kami tidak hanya melibatkan fasilitator di Ecoliving, tapi kemarin saat pemuda ASEAN tiba di Indonesia,
mereka kami bawa ke Kota Malang dulu. Kota Malang ini terdapat 2 mitra sekolah kami yang memang beberapa siswanya sudah menjadi Green Warriors gitu. Mereka sudah tahu bagaimana pengolahannya dan sudah teredukasi. Dan teman-teman ASEAN di sini, mereka tidak hanya memperoleh pembekalan dari teman-teman Eco Living, tetapi dari siswa-siswa nih, yang bahkan jauh lebih muda dari kami semua, tapi memiliki pemahaman dan juga praktek yang ternyata itu sudah memenuhi standar gitu untuk pengolahan sampah gitu. Oke, jadi memang persiapannya udah disiapkan dengan matang ya, karena memang ada pihak-pihak yang sudah teredukasi, terus juga udah ada yang jadi fasilitator juga. Nah, sebenarnya aku pengen tahu nih, dari Eco Living Community sendiri itu memang ada program khusus untuk melahirkan mentor-mentor ini atau bagaimana? Atau mungkin ada kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti pemerintah kota atau bagaimana? Ya, kalau untuk perwakilan pemerintah tentunya mereka menjalin kolaborasi secara aktif terkait dengan fasilitas untuk pelatihan dan juga lainnya. Tapi secara masif kami memang menyasarkan di sekolah-sekolah. Jadi harapannya sekolah-sekolah tersebut tidak hanya terbekali dengan fasilitas pengolahan sampah, terbekali dengan edukasi yang memang berkaitan dengan lingkungan, tetapi sekolah tersebut juga dapat menjadi agen of change. Mereka dapat mengirimkan siswa-siswa yang dapat kami bimbing secara intensif untuk menjadi fasilitator di kegiatan selanjutnya gitu. Dan circle dan juga strategi tersebut sudah kami terapkan dan alhamdulillah sangat berhasil. Mereka tidak hanya mampu mengolah dalam skala sekolah, tetapi mereka dapat mengajarkan ke rekan-rekan lain atau bahkan di keluarga ketika mereka pulang ke rumah masing-masing gitu. Oke, bisa banget. Jadi memang Eco Living Community ini kolaborasinya banyak sekali ya dengan berbagai pihak gitu. Terutama untuk di sekolah-sekolah juga pastinya sangat bermanfaat untuk para siswa-siswa dan harapannya pasti program ini berkelanjutan dan dilanjutkan oleh sekolah-sekolah tersebut supaya menjadi keberlangsungan program yang bisa menjaga lingkungan kita bersama seperti itu ya. Oke, mungkin boleh nih Kak Zul dijelaskan ke pemirsa di rumah nih, mungkin ada juga yang kepo gimana sih caranya jadi bagian dari Eco Living Community atau mungkin Eco Living Community ada program-program ke depan nih yang bisa mereka ikuti. Oke, baik. Barangkali teman-teman di sini tertarik ya Mbak ya, ataupun berminat untuk menjadi bagian dari Eco Living, mungkin bisa stay tune di Eco Living Official _ untuk berbagai kesempatan lainnya. Karena insya Allah setelah proyek membumi, akan banyak proyek-proyek tidak hanya di Kota Batu, tetapi juga barangkali Kota Malang dan juga Kabupaten Malang nih. Kita sebenarnya sudah MOU-an sama pihak Kabupaten Malang dan insya Allah akan ekspansi ke sana. Tapi kalau misal teman-teman di sini ingin secara aktif terlibat baik itu sebagai youth volunteers seperti Mbak Siaza ataupun menjadi CSO seperti Eco Living, mungkin bisa stay tune di Instagram ASEAN Foundation karena tidak hanya event berkaitan dengan empowering youth across ASEAN, tetapi banyak sekali kesempatan untuk teman-teman menjajaki kesempatan di luar negeri, khususnya di dalam lingkup ASEAN gitu. Kayak luar biasa banget. Jadi pemirsa di rumah yang pengen join nih dari Eco Living Community maupun ikut program-program dari Eco Living Community dan Asian Foundation, stay tune di Instagramnya Eco Living Community dan juga Asian Foundation ya. Jangan sampai kelewat karena ini kesempatan yang luar biasa banget untuk kalian bisa ekspansi dan juga mencari pengalaman baik di dalam negeri maupun di luar negeri juga berkesempatan seperti itu. Oke, now let's come back to Kak Shaza. Maybe there are some message you what is that called? Message for the youth, especially for how they take a step to be like you. To be like me. Okay. Mostly what I just said earlier, but have I said never be afraid to try? Oh, haven't said that. Okay, at least try. Like that one step, only will be effective if you try. Like, oh my God.
maybe you can tell people at home what is your happiest experience while volunteering so that it will motivate them to join some volunteer program. Okay. Over the 7 years in Brunei, doing the volunteering work, one of the most important aspects that made me love or enjoy volunteering work is being able to see the different life of people, the different perspective and the different situations that the community live through that we don't normally see. Like and being exposed to that different situations and understanding the different life of different people made me want to help them and do what I can do with my privilege and help them in what I can do. So through this volunteering experience, you can actually gain not just what you see every day, but also you can see the different life that others are living in. Yeah. So in this volunteering program, you can see many perspective and can gain in diverse experience while volunteering because you will see many things that you don't see every day. And come back to Kak Zul, ini mungkin boleh nih pesan dan pesan untuk pemirsa di rumah untuk para pemuda yang ingin berkontribusi tapi belum tahu dari mana mulainya. Oke, mungkin awalnya kalau kita lihat organisasi yang besar pasti minder Mbak ya. Mereka aksinya sudah sangat banyak, dampaknya juga sangat luas, tetapi satu hal yang harus kita percaya adalah semua berawal dari tindakan kecil gitu. Jadi walaupun teman-teman di sini takut untuk mencoba, tapi percayalah bahwa tindakan kecil yang teman-teman lakukan kalau secara konsisten dilakukan dan juga secara konsisten ditekuni, insya Allah akan menjadi besar juga. Jadi jangan ragu untuk mencoba dan jangan takut untuk memulai langkah pertamamu. Oke, luar biasa sekali. Jangan takut memulai langkah pertamamu ya. Oke, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih Kak Zul sudah berkenan untuk berbincang-bincang pada hari ini. Thank you Kak Saza for your time and sharing experience. And also thank you Kak Aulia. Oke, pemirsa, ini tadi merupakan perbincangan kita bersama dengan Ecologic Community dan juga Asian Foundation yang mana program ini pastinya diharapkan untuk bisa bermanfaat untuk masyarakat luas dan ini tadi pesan-pesan yang bisa saya kutip adalah jangan pernah takut melangkah. Satu langkah kecil bisa menjadi impact yang besar. Saya Rida Mutia pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.